Halo everyone, saya akan ceritakan perjalanan karir saya dari mulai awal sampai sekarang bisa dapat kedudukan seperti ini. Sekolah saya dulu di perhotelan 3 tahun di Bandung. Dari sekolah 3 tahun saya lulus tahun 66. Tahun 67 saya bekerja di darat di kapal, bukan kapal, dari hotel ke hotel selama 3 atau 4 tahun. Dari situ tahun 67 sampai tahun 71 akhir. Tahun 72 awal saya ikut pendidikan untuk kapal pesiar karena saya melamar dan diterima. Mulai Januari sampai Maret itu pendidikan selama 3 bulan di Bandung untuk basic seaman atau seafarer, disebut juga untuk karyawan perhotelan yang ada di kapal pesiar. Setelah itu bulan April persiapan untuk berangkat ke kapal pesiar di Miami. Dari Jakarta kita berangkat hari yang sudah ditentukan, memakan waktu 15 jam sampai di Amsterdam. Dari Amsterdam kita langsung berangkat lagi ke Miami, Florida di Amerika Serikat. Setelah sampai di pulau, di kota dan yang sudah ditentukan, kita naik kapal. Di kapal kita ditentukan kamar, ditentukan juga section yang akan kita laksanakan. Saya bekerja sebagai room boy selama 8 tahun. Dari tahun 72 sampai tahun 81 awal. Dari tahun 81 saya direkrut, dinaikkan pangkat menjadi supervisor. Dari tahun 81 sampai tahun 90. Selama 9 tahun kurang lebih. Selama 9 tahun jadi supervisor, saya diangkat jadi asisten housekeeper. Asisten housekeeper hanya saya lakukan selama 4 bulan. Dari itu saya jadi housekeeper. Housekeeper selama 4 tahun. Dari 4 tahun saya diangkat jadi executive housekeeper di kapal besar. Ya, saya naik mulai kapal New Amsterdam, Standardam, terus Vindam, Volendam. Ini kapal-kapal pada waktu itu yang ada dan dipunyai oleh Holland American Line. Sekarang kapalnya sudah banyak, dari mulai kapal biasa sampai kapal Vista Cruise. Apa yang saya kerjakan, saya nikmati sebaik mungkin. Hasilnya untuk meningkatkan taraf hidup sosial saya sendiri dan keluarga. Pada waktu saya berangkat, saya sudah punya anak 1. Tapi begitu saya berhenti, saya sudah punya cucu 1 orang. Dari segi sosial ekonomi saya mendapatkan alhamdulillah banyak apa yang diharapkan. Pertama saya berangkat tidak punya apa-apa. Dalam artian rumah masih ikut orang tua, mertua. Begitu saya berangkat 1 kontrak, saya bisa beli rumah. Dan ini dari hasil kontrak pertama. Lalu kontrak kedua saya bisa dapat beli tanah lumayan. Ketiga ada yang nawarin rumah, saya belikan juga rumah. Dan pada waktu itu dolar masih sekitar 2.000. Gaji saya pada waktu itu hanya 50 dolar. Naik jadi 60, 70, dan 80. Dari mana uang itu didapat? Karena kita di hotel, kita akan mendapatkan tips yang besar. Ya, tipnya itu
Dari satu krus kalau kita punya section 10 kamar, satu kamar ngasih paling rendah $5 aja, kita bisa hitung. Dan ini yang menghasilkan income untuk kita dan pundi-pundi tabungan kita bertambah. Lalu setelah 8 tahun, alhamdulillah, apa yang diharapkan, apa yang diinginkan bisa terlaksana. Dan saya bisa dapat beli, memang nggak punya kendaraan, dan saya bisa beli kendaraan biar kendaraannya tua. Alhamdulillah bisa dapat. Dan ini dipakai untuk antar jemput kita dari rumah ke airport pada waktu pulang dan kembali. Karena zaman saya paling susah, ya, kendaraan agak jauh. Ya, uang yang didapat itu bisa dibelikan itu. Kalau kita dapat gaji dengan sekitar $80 per bulan, tapi kita akan dapat tips lebih dari itu. Dan seminggu tamu itu cruising itu bisa memberikan tip untuk kita di atas $100 sampai rendahnya $50 satu cruise. Dan ini bisa kumpulin terus selama 8 tahun. Itu untuk room boy, karena room boy hasilnya dari situ. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan ada hasilnya. Di kapal pada waktu pertama berangkat dengan kurs 2.000, terakhir jadi 4.000 sekian. Anda bisa bayangkan berapa kurs yang didapat sekarang. Pada waktu saya jadi room boy, itu yang didapat pada tahun dari 70 sampai 80, yang hampir 9 tahun. Nah, sekarang kapal lebih banyak, kapal lebih gede, tamu lebih bagus, yang cruisingnya lebih banyak. Bisa dibayangkan berapa aja mereka bisa tipping sama kita. Kalau dulu hanya 20 sampai 30, saya pernah tahun 80 dapat kamar 5 suite, mereka bisa memberikan $50 per hari. Ya, dan ini bisa dihitung berapa pendapatan kita pada waktu seminggu. Dan inilah yang membuat kita termotivasi untuk terus bekerja di hotel, di kapal, ya. Dan ini yang harus kita perhatikan, bagaimana kita bisa secara terus-menerus. Jadi pada waktu jadi room boy itu, ya, yang kita harapkan. Tapi pada waktu kita sudah jadi ke manajemen, gajilah dengan overtime yang kita terima. Tapi setelah kita naik terus, kita akan dapat kontrak beda. Ya, pada waktu kita dapat setengah strip seperti ini, kita akan dapat kontrak Amerika. Pada waktu dulu kontraknya kontrak Indonesia. Ya, jadi orang Indonesia yang dapat promosi dengan seragam yang sama dengan orang-orang bule, ya, kita juga akan sama gajinya dengan mereka. Meskipun agak kecil, mungkin karena standar, tapi bagaimanapun juga kita akan ikut sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Alhamdulillah, ya, pada waktu saya jadi executive housekeeper, saya sudah dapat akan dapat per hari itu dari 60 pada awalnya, 70 naik sampai terakhir pada waktu 2000 sekian itu dapat 135 per hari. Dihitungnya per hari. Jadi ini keuntungan buat kita. Orang Indonesia juga disetarakan. Kalau kita sudah
kompetensinya sama mereka. Jadi jangan merasa rendah diri bahwa kita orang Indonesia. Orang Indonesia bisa sama dengan mereka, malah kita bisa ngajarin. Ya, Bapak dulu kebetulan rajin belajar bagaimana, karena komputer tahun 83 baru keluar. Orang Belanda mereka nggak belajar. Nah, kita yang ngajarin bagaimana kita pakai komputer. Akhirnya dari situ kompetensi kita naik. Baru manajemen tahu, oh ini anak bisa naik pangkat sampai kapan, ya, sampai tingkat apa. Dan disitulah kita harus berkompetensi dengan orang lain, dengan teman-teman, bagaimana kita bisa berkarya dengan baik. Inilah keuntungan untuk kita dan mengangkat harkat derajat orang Indonesia. Untuk itu, prospek kerja di industri perhotelan dan kapal pesiar sangat menjanjikan.